di dalam kitab-kitab tersebut kadang-kadang kita itu menemukan beberapa riwayat hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah, padahal itu hadis maudhu, hadis palsu, tidak ketemu asalnya, la aslalaha, atau bahkan hadis dhaif gitu loh. Nah, di sini kami tidak bermaksud untuk mengatakan bahwasanya ulama-ulama syariat itu sedang berdusta atau melakukan kelalaian di dalam meletakkan sebuah nasab dalam karya kitabnya. Tapi di sini kami ingin menegaskan bahwasanya ilmu nasab itu adalah bagian ilmu yang memiliki kekhususan tersendiri. Maksudnya, likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber dan marja' tersendiri. Ya, dan punya istilah tersendiri dan punya kaedah tersendiri, gitu loh. Nah, walida, oleh karena itu, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ulama-ulama di luar ahli nasab, qad yukhti'una au yuhimuna, kadang-kadang bisa berbuat salah atau melakukan kelalaian di dalam menuliskan silsilah nasab di dalam karya tulisnya atau kitab-kitabnya. Falikulli ilmin ahluhu, maka tiap-tiap ilmu itu memiliki pakar tersendiri, gitu loh. Nah, contoh yang paling masyhur, misalkan kitab Dzurratun Nasihin. Ya, semua kita tahu ya kitab Dzurratun Nasihin itu. Di dalamnya itu kan berisi hadis-hadis tuh. Ya. Nah, di situ banyak hadis dhaifnya, hadis maudhu'nya, banyak di situ itu. Ya. Nah, ini bukan berarti kita menuduh bahwasanya si pengarang kitab ini sengaja memalsukan itu, tidak, tapi karena pengarang itu bukan bagian dari ulama ahli hadis, gitu loh. Dan hadis-hadis yang dia masukkan ke situ itu adalah hadis-hadis yang menurut penulisnya itu mendukung daripada apa yang sedang dia jelaskan dalam kitab itu, gitu loh. Tanpa melakukan penelitian dan memilah antara mana hadis yang sahih ataupun tidak, karena memang bukan pakarnya, gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih, ya, kitab-kitab sejarah misalkan. Kitab-kitab sejarah. Nah, ini kitab-kitab sejarah ini banyak berisi tentang kesimpang siuran informasi. Dan ini kita sudah sama-sama tahu toh, di mana ada kitab Darmo Gandul, Gotoloco. Nah, itu kan pemalsuan-pemalsuan sejarah Nusantara tuh. Ya, yang menulis siapa? Sejarawan, sastrawan. Yang ternyata setelah ditelusuri, ya, sejarawan dan sastrawan yang dibayar oleh Belanda. Itu Darmo Gandul, Gotoloco itu. Nah, kemudian kitab orientalis yang isinya bias, gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir adalah riwayatul awam, cerita pitutur yang tidak ketemu sanad periwayatannya, sumber referensinya. Nah, itu adalah indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam pengakuan seseorang akan ketersambungan nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW khususnya. Gitu teman-teman. Nah, itu kira-kira. Artinya begini Gus, berarti Gus, kalau berbicara nasab maka marojiknya harus ulama nasab, tidak boleh kitab sastra, kitab tasawuf, kitab fikih dijadikan rujukan. Artinya begitu yang mau disampaikan Gus. Iya, pastinya begitu. Gitu loh. Karena bagaimana mungkin, coba ya, saya kasih analogi ya, bagaimana mungkin kita mau berbicara nasab sementara dasar yang kita jadikan sumber pembahasan itu adalah fikih. Ini nggak akan ketemu. Kenapa? Karena prinsip dasar ilmu nasab itu, ya,
ya harus qat'iyud dilalah alal maksud. Sumber-sumber referensinya itu harus qat'i, kepastian dalil-dalil atas tokoh historis yang dibicarakan, alal maksud. Nah, sementara kalau dalam konsep ilmu fikih itu semuanya dhanniyud dilalah alal maksud. Oleh karena itu di dalam kitab fikih itu banyak persilangan pendapat antara ulama ini dengan ulama itu. Bahkan dalam satu mazhab pun, misalkan Syafi'i gitu, antara Imam Nawawi dengan Imam Romli, Imam Rafi'i itu berbeda pendapat loh. Karena apa? Karena dasarnya dhanniyud dilalah alal maksud. Sementara ilmu nasab nggak bisa seperti itu. Ilmu nasab ini qat'i, ad-dilalah alal maksud. Begitu teman-teman. Nah, seperti dari klan, sebentar Gus, satu lagi sebentar Mas Siling ya. Seperti dari klan mereka itu yang, ataupun ada orang-orang yang sengaja kadang-kala melakukan sesuatu yang itu, melakukan penyelewengan. Kira-kira motifnya apa Gus ya? Ya kalau motifnya banyak, bisa Ya, karena di kitab itu dijelaskan nggak Gus? iya, ada beberapa motif dijelaskan dalam kitab Rosail itu. Ya, indikasinya itu ya mungkin hubbul jah, untuk mendapatkan penghormatan dari orang, kemudian hubbur riyasah, untuk mendapatkan kedudukan, hubbul mal, untuk mendapatkan harta, macam-macam gitu. Oke, berarti dijelaskan berarti Gus. Bukan. Jadi kalau saya jangankan ngaku turunan Nabi, ngaku Nabi aja udah pernah banyak. Iya, iya. Tapi kan begini, kalau mengaku Nabi itu kita nggak perlu penelitian karena sudah pasti bohong itu. Tapi kalau ngaku cucu Nabi lah, ini yang perlu penelitian dan riset gitu loh. Jadi akan Gus, kebenaran. ini cerita buyut saya nih. Dulu itu jangan Senok Hurgronya itu datang ke negeri-negeri Nusantara, itu mendatangi didamping oleh Kiai Hasan Mustafa. Itu dia pakai sorban hijau gitu. Iya. Pakai sorban hijau, dan dia itu kalau terkenalnya turunan Nabi gitu ya. Bayangkan, makanya disebut Syekhul Islam gitu kan. Iya, dan Ciamis disebut orang, Habib Putih. iya. Di Ciamis itu orang duyun nyalam mereka. Nah, tetapi ini cerita anekdot dari masa saya itu, ada salah seorang Kiai Nusantara saat itu Ciamis melihat dia kencingnya berdiri gitu. Nah, dari situ saja dia udah ragu, karena ini orang waro gitu. Gak mungkin ya cucu Nabi atau Syekhul Islam atau apalah itu kok kencing berdiri gitu kan saat itu ya. Akhirnya Ya. rame lah itu. Nah, makanya dari keramaian itu seolah-olah meragukan. Saat itu kan kebetulan sangat senang sekali ya, Bupati Galuh itu saat itu yang bernama Adipati Kusuma Subrata itu sampai memecat salah seorang staf, kalau bisa penghulu saat itu, untuk dari elit feodal Sunda, sehingga nggak boleh dia pakai seragam lagi gitu. Karena dia terpengaruh dengan pikiran-pikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dan itulah yang cikal bakal kenapa perlawanan yang menjadi Darul Islam di Ciamis itu, di Galuh Priangan Timur itu luar biasa. Itu ada sangkut pautnya dengan segitu, makanya kuat sekali itu yang namanya Darul Islam melawan Belanda, melawan itu salah satunya gitu. Ya. Di samping persoalan-persoalan yang lain lah, persoalan ekonomi, sakit hati dari kalangan TNI yang tidak dimasukkan ke TNI, itu lain lagi itu ceritanya. Tapi sumbernya cikal bakalnya ada sedikit pengaruh dari itu. Ya. Jadi mantap nih, kita perlu nih Gus Hasan ini
ketika bedah tentang ilmu nasab ini harus banyak yang mengetahui, terutama pesantren-pesantren nih. Pesantren-pesantren harus roadshow nih Gus, kayaknya gitu, biar jelas ini, biar jelas tentang fitnah yang saya katakan mungkin ini fitnah akhir zaman. Ya, cuma kan masih banyak nih beberapa pondok pesantren yang belum punya keberanian untuk mengadakan seminar-seminar nasab di pesantrennya masing-masing. Itu mau diakui ataupun tidak, ya memang begitu kenyataannya. Karena ya repot ya, karena memang kasus ini itu bukan setahun 2 tahun, tapi sudah hampir 2 abad lebih gitu loh. 2 abad ini belum selesai. Ya itulah fitnah ini, fitnah akhir zaman ya. Jadi Insya Allah selesai hari ini. Ada Gus Hasan, sang pencerah. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi tentang seputar khotun nasabah atau catatan ulama nasab sebagai referensi di dalam menentukan keabsahan nasab. Silakan teman-teman. Saya Gus. Ya, silakan. Ini untuk apa namanya, untuk dasar-dasar dalam mempelajari ilmu nasab tuh sebenarnya yang pertama yang harus kita pelajari dari kitab apa Gus? Apakah Ar-Rasail fi Ilmil Ansab atau Muqaddimat? Sebenarnya begini ya, kalau kita mau belajar ilmu nasab ya, karena memang ilmu nasab ini kan belum pernah masuk dalam kurikulum pondok pesantren ya, ataupun lembaga formal maupun non formal di luar pesantren. Jadi ya repot juga kita mau menentukan belajar dari mana gitu loh. Iya Gus. Tapi pada Makanya saya intinya, bingung mulainya. tapi pada intinya kami dengan tim itu akan membuat sebuah kitab itu yang bernama Mabadi' fi Ilmil Ansab. Ya. Jadi dasar-dasar di dalam ilmu nasab gitu. Nah, mungkin dimulai dari situ. Kita mengikuti tata cara seperti halnya Mabadi' al-Fiqhiyah. Ya. Dasar-dasar ilmu fikih gitu loh. Nah, ini supaya bisa nanti mudah-mudahan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal gitu. Sehingga nanti adik-adik kita ya, anak-anak kita mulai dari kelas bawah sampai ke atas ini mereka akan mempelajari ilmu nasab itu secara berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk ya membentengi dan mencegah adanya pengakuan-pengakuan yang tidak bisa dibuktikan secara data fakta berdasarkan ilmu nasab maupun scientific DNA seperti yang terjadi sekarang ini gitu loh. Itu teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya. Lanjut Gus. Oke. Nah, ini kita masuk ke dalam definisi yang kedua, yaitu definisi syuhroh dan istifadhah dalam nasab. Ya. Syuhroh dan istifadhah dalam nasab. Oke. Nah, syuhroh dan istifadhah dalam nasab itu ya, asyuhratu ta'ni zuhuru syai'in. Yang disebut dengan syuhrah itu adalah ya tampaknya sesuatu, wantisyaruhu dan menyebarnya sesuatu, wa wuduhuhu dan kejelasan daripada sesuatu, wa rajulun syahirun wa masyhurun ma'ruful makani madhkurun. Seperti contoh misalkan seorang laki-laki yang dikenal dan terkenal dan diketahui asal domisilinya yang disebutkan. Wal masyhuru, dan adapun masyhur atau terkenal, huwal mustafidhu, itu juga sama maknanya dengan al mustafid, yaitu menyebar. Terkenal ini kan menyebar toh. Kalau dikenal
itu hanya ruang lingkup yang terbatas. Tapi kalau sudah terkenal, itu tidak terbatas gitu loh. Jadi wal masyhuru huwal mustafidhu ala ra'yi ba'dil fuqaha. Yang disebut terkenal itu adalah istifadhah menurut pandangan sebagian ulama ahli fikih. Summiya bidzalika lintisyarihi wa siya'ihi finnas. Disebut istifadhah karena tersebarnya kabar informasi tersebut, ya, dan diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Seperti contoh artis lah ya, artis yang terkenal gitu. Ini akan diperbincangkan oleh masyarakat sehari-harinya, kan begitu. Nah, ini definisi daripada syuhra wal istifadhah itu teman-teman. Nah, terkait dengan nasab Ba'alawi yang mengklaim sudah syuhra wal istifadhah, maka mari kita tinjau dari sumber awal pengakuan mereka akan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah SAW melalui jalur Alwi bin Ubaidillah, yang menurut mereka adalah salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Al-Abah adalah kitab Al-Burqa Al-Musiqah, di mana tertulis nama penulisnya yaitu Ali Asyakran dengan redaksi sebagai berikut: Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Artinya, Ali Asyakran, bapaknya dan kakeknya tidak bergelar Sayyid, tapi Syekh. Ini jelas bahwa syarat syuhroh istifadhahnya tidak terpenuhi sebagaimana keterangan kaidah syuhroh dan istifadhah di atas, di mana semua generasi itu harus dikenal dan terkenal sebagai Sayyid. Di mana itu? Contoh dalam kitab Al-Mu'kibun halaman 13. Asy-syuhratu wal istifadatu bisiyadati. Ya. Asy-syuhratu dikenal, wal istifadatu dan terkenal, bisiyadati itu dengan gelar kesayitan. Bi ayyakuna dengan adanya abauhu bapak-bapaknya, wa ajdaduhu dan kakek-kakeknya, ma'rufinah itu dikenal, masyhurinah dan terkenal, bisiyadati dengan gelar kesayidannya, bihaitsu ya'rifunahum dengan sekiranya semua orang mengenali mereka, bisiyadati dengan gelar kesayidannya, fi jami'il ajyal di dalam semua generasinya. Begitu teman-teman. Nah, ternyata penulis kitab Al-Burqah Al-Musiqah, ya, yang pertama kali mengaku sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi, itu tidak dikenal sebagai Sayyid, dikenalnya sebagai Syekh. Nah, ini kan sudah membatalkan syuhrah wal istifadhahnya secara redaksi penulisan nama di dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musiqah. Begitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Gus, sebenarnya kitab karangan Tasakel itu kitab menjelaskan tentang apa sih, Gus? Riyatul Musiqah itu, Gus. Ya, tentang ini silsilah nasab mereka dan juga perjalanan spiritual mereka. Itu. Soalnya kan kalau dari keterangannya Kiai Nur Yahya itu, si Ali Asyakran itu kan bukan ahli nasab, Gus, tapi tasawuf kalau nggak salah. Betul, Lah Gus? iya, memang bukan ahli nasab. Oh begitu. Makanya kan kitab mereka itu tidak bisa dijadikan hujah untuk menentukan keabsahan nasabnya Ba'alawi kalau berdasarkan Al-Burqa Al-Musiqah gitu loh teman-teman.
Baik. Ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan tentang kaedah yang kedua, yaitu syuhra wal istifadhah?